teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang filsafat matematika. Apa itu filsafat? Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Kata ini adalah kata majemuk philophos yang artinya kekasih atau sahabat, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi secara harfiah, filsafat berarti yang mencintai kebijaksanaan. Plato memberikan beberapa definisi tentang filsafat dalam karyanya. Salah satu definisi yang paling terkenal dapat ditemukan dalam karyanya yang berjudul Theaetetus. Dalam dialog tersebut, Plato menyatakan bahwa filsafat adalah cinta akan pengetahuan. Lebih khusus lagi, Plato menggambarkan filsafat sebagai keinginan untuk mencapai kebijaksanaan dan kebenaran mutlak, yang terbentuk melalui refleksi dan penyelidikan mendalam tentang alam semesta dan esensi manusia. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno yang dikenal karena kontribusinya yang besar dalam banyak bidang ilmu, termasuk filsafat, memberikan beberapa definisi tentang filsafat dalam karyanya. Salah satu definisi yang paling terkenal dan dapat ditemukan dalam karyanya yang berjudul Metafisika. Menurut Aristoteles, filsafat adalah pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat kekal dan tidak berubah. Aristoteles juga menganggap filsafat sebagai usaha untuk memahami akar-akar pengetahuan dan kebenaran, serta untuk menyelidiki esensi dan prinsip-prinsip yang mendasari alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya. Baginya, filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan yang paling mendasar dan mendalam tentang realitas, melalui pengamatan, analisis, dan penalaran yang rasional. Selain itu, Aristoteles menggambarkan filsafat sebagai pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta sebagai latihan dalam mempertanyakan dan memahami alam semesta, serta tempat manusia di dalamnya. Filsafat bagi Aristoteles bukan hanya sekedar akademis, tetapi juga praktis yang bertujuan untuk membimbing manusia dalam mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan moral. Menurut René Descartes, seorang filsuf Prancis yang terkenal dengan pemikirannya yang rasional dan metode skeptis, filsafat dapat dipahami dalam beberapa konteks. Salah satu pandangan Descartes tentang filsafat dapat ditemukan dalam karyanya yang terkenal, Meditasi Metafisika. Pertama, Descartes menganggap filsafat sebagai upaya untuk mencapai pengetahuan yang pasti dan terjamin. Ia memulai dari keraguan metodis, meragukan segala sesuatu yang tidak dapat dipertimbangkan secara pasti. Melalui metode ini, ia mencoba untuk membangun fondasi pengetahuan yang kokoh yang tidak dapat diragukan lagi. Kedua, Descartes melihat filsafat sebagai upaya untuk memahami alam semesta dan tempat manusia di dalamnya, melalui penggunaan akal budi yang rasional. Ia menekankan pentingnya pemikiran kritis dan analisis yang teliti dalam mencari kebenaran dan memahami esensi segala sesuatu. Ketiga, Descartes juga melihat filsafat sebagai jalan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan eksistensi manusia. Dalam karyanya yang terkenal, Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, ia menunjukkan bahwa pengetahuan tentang diri sendiri adalah fondasi yang paling pasti dalam semua pengetahuan. Secara keseluruhan, menurut Descartes, filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan yang pasti, memahami alam semesta dan tempat manusia di dalamnya, serta memahami diri sendiri dan eksistensi manusia melalui penggunaan akal budi yang rasional dan skeptis. Kemudian ada cabang filsafat. Yang pertama ada epistemologi, yang kedua ada metafisika, yang ketiga ada logika, keempat ada etika, yang kelima ada estetika, dan yang keenam ada filsafat ilmu lainnya. Apa itu epistemologi? Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Dalam epistemologi ini, sesuatu akan dilihat dari sudut pandang, bagaimana sesuatu itu ada atau bagaimana cara mewujudkannya. Epistemologi sering disebut dengan metodologi, bagaimana cara keilmuan itu ada. Dalam epistemologi, yang dibahas adalah sumber, karakteristik, dasar, atau bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu. Kemudian ada metafisika atau ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos, yang berarti ada atau keberadaan, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Sehingga ontologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang keberadaan. Ide dari konsep ontologi ini dicetuskan Plato yang memiliki konsep idea, yaitu hakikat.
atau realita akan sesuatu itu ada di dalam idea. Contohnya ketika kita ingin membangun rumah, maka hakikat rumah itu ada di dalam idea atau di kepala kita. Ontologi mempelajari tentang hakikat segala sesuatu atau keberadaan sesuatu. Sederhananya, ontologi itu berbicara tentang apa. Ketika kita mengaplikasikan ontologi pada suatu objek, maka kita akan melakukan pemeriksaan analisis apakah sesuatu itu ada atau tidak ada. Dalam ontologi itu kita belajar membedakan antara penampakan dan realita, karena terkadang apa yang nampak itu tidak sesuai dengan realitanya. Kemudian ada aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu axios yang berarti layak atau bernilai dan logos yang berarti ilmu. Sehingga aksiologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang nilai atau ilmu tentang apa yang dianggap bernilai atau berharga. Kita sudah membahas tentang ontologi itu berbicara tentang sesuatu itu ada atau tidak. Epistemologi berbicara tentang bagaimana sesuatu itu ada. Maka aksiologi itu berbicara tentang nilai atau manfaatnya. Secara sederhananya, ontologi itu berbicara tentang apa, epistemologi itu berbicara tentang bagaimana, dan aksiologi itu berbicara tentang mengapa. Sekarang kita akan membahas tentang pandangan filsafat matematika. Pandangan Plato tentang filsafat matematika tercermin dalam karyanya yang terkenal, terutama dalam dialog-dialog seperti Republik dan Timaeus. Plato memberikan perhatian yang besar terhadap matematika dan memandangnya sebagai bagian penting dari pendidikan filosof yang lengkap. Plato menganggap matematika sebagai alat penting untuk melatih akal budi dan mempersiapkan jiwa seseorang untuk memahami realitas yang lebih dalam. Dia percaya bahwa studi matematika dapat membantu seseorang untuk membangun kemampuan berpikir abstrak, logis, dan analitis. Pandangan Plato tentang matematika juga mencakup keyakinan dalam eksistensi objektif dan realitas matematika, yang seringkali dikenal sebagai realisme matematika. Baginya, objek matematika seperti angka dan bentuk geometris memiliki keberadaan yang independen dan objektif di luar pikiran manusia. Ini adalah gagasan yang mirip dengan gagasan bentuk atau ide-ide yang abadi yang dipertahankannya dalam filosofinya secara umum. Pandangan Aristoteles tentang filsafat matematika dapat dipahami melalui pemikirannya tentang hubungan antara matematika dan ilmu pengetahuan atau epistemologi, serta posisi terhadap objek matematika itu sendiri. Aristoteles mengaku peran penting matematika dalam struktur ilmu pengetahuan secara umum. Baginya matematika bukan hanya sekadar kumpulan rumus atau teknik, tetapi juga merupakan cabang ilmu pengetahuan yang sah. Namun, ia menganggap matematika berbeda dari ilmu alam, fisika, dan metafisika dalam tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Dalam keseluruhan, pandangan Aristoteles tentang matematika mencerminkan penghormatannya terhadap kontribusi matematika dalam pemahaman alam semesta, sambil tetap mempertahankan kerangka pemikiran realis yang lebih terkait dengan realitas fisik. Pandangannya mempengaruhi perkembangan pemikiran matematika dan filsafat ilmu di seluruh sejarah. Leibniz tentang filsafat matematika sangat mempengaruhi perkembangan matematika modern, terutama dalam konteks logika dan kalkulus infinitesimal. Leibniz menyatakan bahwa kebenaran dalam matematika bersifat analitis, yaitu dapat disimpulkan secara deduktif dari definisi dan aksioma-aksioma yang diterima. Ini adalah pandangan yang sejalan dengan pemikiran filosofisnya tentang rasionalisme, di mana pengetahuan diklaim berasal dari akal budi. Pandangan Leibniz tentang matematika memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan matematika modern, terutama dalam perkembangan kalkulus dan logika matematika. Pemikirannya yang kompleks dan inovatif juga memberikan landasan bagi berbagai bidang ilmu pengetahuan dan filosofi. Pandangan Immanuel Kant tentang filsafat matematika tercermin dalam karyanya yang terkenal, terutama dalam karya-karyanya yang terkait dengan epistemologi dan metafisika. Kant mengembangkan gagasan tentang pengetahuan a priori, yaitu pengetahuan yang tidak bergantung pada pengalaman empiris, tetapi merupakan bagian dari struktur bawaan pikiran manusia. Menurutnya, matematika adalah salah satu contoh pengetahuan a priori yang universal dan tidak bergantung pada pengalaman empiris. Kant menganggap matematika sebagai ilmu pengetahuan yang terdiri dari konsep-konsep dan prinsip-prinsip murni yang berasal dari akal budi manusia. Matematika terdiri dari proporsi-proporsi analitis di mana kebenaran dapat ditentukan hanya dari definisi dan hukum logis.
Meskipun Kant mengakui nilai dan kepentingan matematika, ia juga menyatakan batasan pengetahuan matematika dalam kritik atas akal murni. Menurutnya, matematika hanya berlaku untuk dunia fenomenal, dan kita tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya ada di luar pengalaman kita. Oleh karena itu, Kant menolak klaim metafisika matematika yang berusaha untuk membuat kesimpulan tentang realitas yang lebih tinggi atau kenyataan sejati berdasarkan matematika semata. Sejarah filsafat matematika. Ada 3 pertanyaan pokok dalam filsafat matematika. 1. Apakah entitas matematis seperti bilangan itu ada secara objektif di luar diri kita, bahkan di luar dunia? 2. Bagaimana kita bisa mengetahui keberadaan atau pengertian dari objek-objek matematika seperti itu? 3. Bagaimana kita menjamin bahwa pengetahuan kita tentangnya itu bisa benar atau salah secara mutlak dan bukan hanya benar atau salah karena kita menyepakatinya? Dalam bentuknya yang paling kuno, filsafat matematika itu berkembang dalam suatu perdebatan yang dikenal sebagai perdebatan antara Platonisme atau realisme dengan nominalisme. Apa itu Platonisme? Platonisme yang diartikan sama dengan realisme adalah kepercayaan bahwa bilangan itu ada sebagai objek yang berdiri objektif di luar dari kita, bahkan di luar dari dunia fisik ini. Artinya, ada dunia di luar dunia yang kita lihat dengan indera, dunia yang isinya adalah bilangan. Pandangan ini disebut sebagai realisme karena mengasumsikan bahwa objek-objek matematis itu ada di luar sana sebagai bagian dari kenyataan sebagai realitas. Apa itu nominalisme? Nominalisme itu adalah pandangan yang berkembang secara dominan di abad pertengahan sekitar abad ke-13, yang intinya menyatakan bahwa objek-objek matematika seperti bilangan itu hanya ada sebagai hal yang kita ciptakan sendiri. Dalam pikiran, bukan sesuatu yang objektif di luar kita, bahkan di luar dunia fisik ini. Nominalisme berasal dari kata nomina yang menggambarkan pandangan kaum nominalis bahwa bilangan itu hanyalah penamaan kita. Hanya kata-kata, bukan kenyataan, bukan realitas. Nominalisme juga diartikan sebagai anti-realisme. Pada era modern sekitar abad ke-17, perdebatan tentang metafisika bilangan ini semakin lama semakin kurang diminati. Karena orang lebih tertarik membahas tentang landasan pengetahuan kita tentang bilangan, apakah sudah kokoh atau belum. Di abad ke-19 itu, kita melihat percabangan antara dua pendekatan yang dipraktekkan oleh para matematikawan sendiri. Di satu sisi, ada orang seperti Leopold Kronecker yang merasa bahwa keseluruhan aktivitas matematika itu didasari pada intuitif terhadap dunia. Artinya, kita menghadapi dunia, kita membilang objek, lalu kita mengabstraksikan konsep bilangan itu, dan seterusnya hingga bilangan itu sebenarnya adalah hasil intuisi manusia terhadap kenyataan yang bersifat empiris. Kemudian dari situ kita mengkonstruksi dalam pikiran kita, dalam imajinasi konsep bilangan. Bagi orang seperti Kronecker, bilangan yang bisa kita andalkan adalah bilangan asli, yaitu bilangan bulat positif 1, 2, 3, sampai teter hingga. Itu adalah konsep bilangan yang kita peroleh secara intuitif. Artinya, menurut Kronecker, sistem bilangan yang lain seperti bilangan rasional, bilangan real, dan seterusnya itu harus bisa diturunkan ke bilangan asli. Berkebalikan dengan pendekatan yang intuitif, ada matematikawan bernama Richard Dedekind yang lebih melihat metode matematika berdasarkan pada logika. Dia menunjukkan bahwa sebetulnya operasi matematis bisa diturunkan ke operasi logis atau implikasi. Nah, kedua matematikawan ini, Kroner dan juga Dedekind, ini membentuk dua arus pemikiran yang berpengaruh sampai abad ke-20. Pada kubu Kroner, kita menemukan orang seperti Henry Poincaré dan L.E.G. Brouwer yang juga pendekatannya intuitif. Di sisi Dedekind, kita menemukan matematikawan seperti Gerd Cantor, Bertrand Russell, dan juga Frege yang pendekatannya cenderung berbasis logika. Itu adalah dua cabang pokok dari filsafat matematika di era modern. Kedua cabang ini dikenal dengan nama intuisionisme dan juga logisisme. Kedua pendekatan ini saling berlawanan, terutama dalam perdebatan tentang ketaterhinggaan. Menjelang akhir abad ke-19, Cantor, salah satu kubu dari Dedekind ini, mencetuskan teori tentang ketaterhinggaan. Nah, Gerd Cantor ini adalah penemu dari teori himpunan yang kita kenal. Cantor dalam penemuan teori himpunan ini sebetulnya yang dia cari adalah ketaterhinggaan.
Kantor menunjukkan bahwa ketaterhinggaan itu benar-benar sesuatu yang real dan terpercaya. Nah, itu wujud dalam bilangan real. Dan disinilah dia mengembangkan teorinya tentang indenumerability of the reals, yang sebenarnya adalah argumen yang mau menunjukkan bahwa kalau kita mengambil keseluruhan bilangan asli 1, 2, 3 sampai tak terhingga dan menggunakannya untuk menghilangkan satu persatu bilangan real, bilangan dengan pecahan yang tidak ada habisnya, maka kita akan kehabisan bilangan asli dan bilangan real masih ada. Jadi bilangan real ukurannya jauh lebih besar daripada bilangan asli. Dalam pembuktian kantor ini terlihat bahwa dia memberikan suatu model pembuktian yang berdasarkan logika dan tidak berdasarkan bukti intuitif matematika. Para matematikawan kemudian berdebat apakah ketaterhinggaan ini benar adanya atau hanya rekaan kantor saja. Selain tentang ketaterhinggaan, di abad ini juga ada polemik tentang geometri. Dalam sejarah matematika, matematikawan mengidentifikasi geometri dengan geometri Euclid. Euclid yang membuat sistem geometri berdasarkan pernyataan dan pembuktian yang sangat ketat. Dalam abad ke-19, geometri berkembang dalam suatu bentuk baru geometri yang dikembangkan oleh Riemann, yaitu suatu geometri yang menyalahi pernyataan-pernyataan yang ada di dalam buku matematika geometri Euclid. Contohnya sebuah bentuk segitiga dengan sudut yang jumlahnya lebih besar daripada 180 derajat. Dalam geometri Euclid itu tidak mungkin. Geometri Euclid adalah geometri yang ditempatkan di atas bidang datar. Tapi kalau bidangnya kita ubah menjadi lengkung, jumlah sudut itu berbeda. Misalnya ada sebuah segitiga di atas balon yang sudutnya itu 200 atau 250 derajat tergantung dari lengkung balon tersebut. Upaya para matematikawan untuk merumuskan bentuk-bentuk geometri dalam bidang yang berbeda dengan yang dibayangkan Euclid itu mendorong mereka untuk menciptakan model geometrinya sendiri yang berbeda dengan geometri Euclid. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mana geometri yang benar dan mana geometri yang salah. Dari polemik semua ini, matematikawan bertanya-tanya apa sih yang menjadi dasar dari praktik matematika ini yang menjamin pernyataan kita tentang matematika itu benar. Muncullah semua pertanyaan-pertanyaan filsafat tentang matematika di peralihan abad ke-20. Bertrand Russell meneruskan cita-cita Dedekind dengan membentuk suatu konstruksi yang menunjukkan bahwa matematika itu bisa diturunkan sepenuhnya dari logika. Russell dengan Alfred Whitehead menulis buku yang berjudul Principia Mathematica yang isinya menunjukkan bahwa keseluruhan matematika itu bisa dibangun dari logika. Berangkat dari asumsi bahwa keseluruhan cabang matematika itu bisa diturunkan dari aritmetika, yaitu cabang matematika yang berkenaan dengan fungsi dasar tentang bilangan. Kemudian, dia menunjukkan fungsi aritmatika dasar itu bisa diturunkan ke logika dengan menunjukkan rumusan. Principia Mathematica juga adalah buku yang terdiri dari 3 volume yang isinya penuh dengan rumus-rumus logika. Untuk bisa menurunkan hasil dan membuktikan dari 1 tambah 1 sama dengan 2, Russell dan Whitehead butuh sekitar 350 halaman pembuktian logisnya. Kaum intuitif ini menolak prinsip logika yang biasa dipakai oleh para logikawan seperti Russell, yaitu asas penyisihan jalan ketiga, yaitu menyisihkan pilihan di antara benar dan salah. Dan logika klasik digunakan oleh Russell, Dedekind dan lainnya itu hanya ada 2 nilai, yaitu nilai benar dan nilai salah. Di awal abad ke-20, kaum intuitif, misalnya Brouwer, menyatakan asas itu tidak berlaku. Menurut Brouwer, kita harus menambah satu nilai di luar nilai benar dan salah. Nilai itu adalah nilai tidak benar dan tidak salah. Jadi ada 3 pilihan. Dengan modal seperti ini, sebetulnya Brouwer itu mempertanyakan bahwa kalau kita membuktikan ingkaran dari suatu pernyataan, maka kita sebetulnya sudah membuktikan kesalahan dari pernyataan itu. Di abad ke-20 muncul kaum baru yang disebut sebagai kaum formal, diinisiasi oleh David Hilbert yang juga dianggap sebagai matematikawan yang ahli dalam seluruh cabang matematika. Kontribusi Hilbert yang terbesar adalah dia menunjukkan bahwa apa yang penting dalam matematika itu adalah konstruksi. Dia mengawali suatu disiplin dalam kajian logika matematis yang kemudian disebut sebagai proof theory atau teori bukti. David Hilbert sangat berpengaruh sekali di awal abad ke-20. Dia dianggap sebagai dewanya para matematikawan setelah Gauss Friedrich di abad ke-18.
Kemudian Hilbert mencetuskan program matematikawan sebagai bentuk sejumlah problem yang belum pernah terpecahkan dalam matematika yang ditawarkan sebagai tantangan untuk para matematikawan di masa depan. Hilbert membuat 20 problem. Sebagian dari problem itu sampai hari ini tidak bisa dipecahkan. Salah satu problem Hilbert yang tidak terpecahkan adalah pembuktian bahwa sistem formal aritmatika itu adalah sesuatu yang komplit sekaligus konsisten. Kaum formalitas itu mengibaratkan praktek matematika itu seperti orang main catur. Kita nggak perlu tahu apakah catur itu ada di dunia atau di luar dunia, atau ada di dimensi lain. Tapi yang jelas catur itu bergerak dengan aturan tertentu. Nah, aturan itulah yang kita jadikan pegangan. Nah, itu teman-teman, kita sudah mempelajari tentang filsafat matematika dan juga sejarah filsafat matematika. Filsafat adalah pengetahuan yang memungkinkan manusia untuk memahami alam semesta, keberadaan, dan dirinya sendiri. Sampai bertemu di petualangan selanjutnya, teman-teman.